Oh begitu ya kamu sekarang udah mulai berani ungkit-ungkit masa lalu. Halo pendengar efek pecandu, kembali lagi dengan aku yang bernama Hafiz Urbana. Setelah aku selesai menulis buku harian, hari ini aku ingin bercerita mengenai sebuah peribahasa yang berkata, jika kerbau dipegang talinya, jika manusia dipegang omongannya. Peribahasa yang berkata tentang manusia itu harus bertanggung jawab atas segala perkataannya, karena manusia yang dipegang atau dipercaya adalah perkataannya. Peribahasa itu sangatlah bagus, sangat bijaksana dengan nilai moral yang sangat tinggi. Tapi bagaimana jika manusia itu lupa akan tanggung jawabnya? Jangankan meminta maaf, sadar akan kesalahannya juga tidak. Hal ini pernah terjadi oleh temanku dalam hubungan percintaannya. Dia memiliki sebuah hubungan yang tidak mengenakan sekali. Berkali-kali diselingkuhi, tetapi temanku masih saja memaafkannya. Entah apa yang terjadi oleh temanku ini. Terkena kekuatan dari ilmu peletkah? Ataupun memang kebodohan dari temanku saja? Namun, secara akademik temanku memiliki nilai rata-rata jauh di atasku. Entah mengapa banyak orang yang memiliki nilai akademik bagus tetapi mudah dimanipulasi mengenai percintaan. Pacar dari temanku ini memiliki perilaku buruk. Mungkin perempuan ini bisa disamakan dengan Azura Luna dalam hal memanipulasi pria. Temanku salah satu yang lupa akan kesalahan pasangannya. Begitu juga pacarnya yang sering lupa akan perkataannya yang selalu berujung dengan dusta. Karena manipulasi perempuan itu, temanku sampai memiliki perilaku dari kata yang sedang tren akhir-akhir ini adalah orang yang sedang terkena bucin. Memang sahabatku sangat sulit untuk diberitahu. Walaupun fakta sudah jelas di depan mata, bahkan berkali-kali dilakukan, tetap saja dia mencintai kekasihnya. Terkesan kejam, tetapi orang yang bucin akan tersadar jika sudah mengalami patah hati yang sangat dalam sekali. Padahal sudah jelas dalam penelitian bahwa budak cinta itu bukan sebuah cinta. Akhirnya hari di mana temanku bercerita denganku saat setelah dia putus dengan pacarnya, temanku juga bercerita saat hendak putus dengan sang kekasih. Sang kekasih berkata kepada temanku, "Oh ya, kamu sekarang udah mulai berani ungkit-ungkit masa lalu." Dan kata selanjutnya yang keluar dari mulut sang kekasih adalah permintaan putus kepada temanku. Biasanya, temanku akan memohon dan meminta kepada perempuan itu untuk kembali kepadanya. Tapi entah kenapa, kali ini seperti badai yang sedang menghantam sebuah pulau dan meluluh lantakkan seluruh isi pulau. Temanku hanya bisa diam tanpa berkata apapun, mengikuti saranku dan beberapa temanku lainnya. Temanku membiarkan pacarnya pergi dengan semua kenangan bersamanya. Walaupun pada akhirnya temanku menangis terseduh-seduh selayaknya dunia akan kiamat, tapi entah mengapa aku merasa itu yang terbaik untuknya. Karena temanku sudah cukup banyak berubah setelah mendapatkan banyak sekali cobaan dan pengalaman bersama sang kekasih si pemanipulasi ulung. Temanku sudah sangat cukup kuat dalam menghadapi kekasih yang seperti perempuan matre lainnya. Menjalin hubungan dengan sang kekasih dan pertama kali memergoki kekasih yang sedang berselingkuh di depan mata. Jika itu terjadi kepadaku, aku sendiri yang akan membawa mereka berdua ke neraka dengan tanganku sendiri. Mungkin agak berlebihan, tetapi aku dan temanku memang sangatlah berbeda. Temanku mampu memaafkan sang kekasih itu. Selain sudah sering berselingkuh di belakang temanku, kekasih itu juga menghabiskan gaji temanku senilai mobil Xenia baru di tahun 2016. Uang yang diberikan oleh temanku kepada kekasihnya hanya untuk dihabiskan akan kebutuhan visi misi sang kekasih berupa foya-foya.
Karena manipulasi sang kekasih membuat temanku menjadi seperti memiliki kerusakan mental berupa penyesalan akibat patah hati. Walaupun di dalam hati kecilku berkata, ngapain perempuan seperti itu ditangisi, tetapi itulah temanku. Kelemahannya terhadap perempuan membuatnya sampai menangis terseduh-seduh saat bercerita denganku. Di akhir ceritanya, temanku bertanya kepadaku, apakah aku masih bisa mencintai cewek lagi, Fis? Jujur saja, mendengar pertanyaan yang simpel, tetapi aku merasa jawaban yang akan aku berikan kepada temanku akan berdampak besar untuknya di kemudian hari tentunya. Sebuah kapal yang bernama kapal Theseus yang pernah berlayar mengarungi banyak samudra akhirnya bersandar di sebuah pelabuhan. Kapal itu akhirnya dimuseumkan karena sudah banyak pengalaman dalam hal berlayar di lautan. Di museum, beberapa kali kapal Theseus mengalami perbaikan karena pelapukan dan usia yang sangat tua. Apakah saat Theseus diperbaiki di museum dan menjadi baru, semua kisah pelayaran heroiknya ikut menjadi baru ataupun hilang? Ya tentu saja tidak. Kapal Theseus merupakan kapal yang pernah berjaya di pelayaran masa lalunya. Begitu juga manusia. Seburuk apapun di masa lalu, yang dibutuhkan manusia tersebut hanyalah berdamai dengan keadaan dan merubah secara perlahan kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu. Jadi aku jawab kepada temanku, masih bisa mencintai perempuan kembali di masa mendatang. Yang perlu temanku lakukan adalah bersandar sebentar untuk memperbaiki kapal akan kerusakan yang ada. Lalu kembali berlayar untuk mencari pelabuhan yang membuat kapal itu berlabuh untuk selamanya. Walaupun terlihat tertati-tati setelah putus dengan sang kekasih pertama di hidupnya, temanku tetap berupaya untuk meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Memang terlihat mengerikan di awal temanku putus, tetapi setelah beberapa bulan, mulai terlihat ada perubahan positif dari ekspresi wajah temanku. Walaupun sampai saat ini temanku masih belum memiliki kekasih kembali, setidaknya kehidupannya sudah mulai tertata rapi. Sekarang aku dan temanku tersebut sudah jarang bertukar kabar. Terakhir aku dengar dia sudah mendapatkan materi yang cukup banyak kembali. Bahkan lebih banyak dari uang yang dihabiskan pacar pertamanya itu. Saat ini temanku sedang berlayar untuk mencari pelabuhan terakhirnya. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita Efek Pecandu sampai akhir. Jangan lupa kunjungi semua sosial media yang kami miliki. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye-bye.